Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabbil islam dina wa Muhammadin nabiyyan rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala berkat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam perkuliahan IQ 2 ibadah akhlak dan muamalah. Semoga para mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat dan suatu waktu. Tanpa salawat dan salam semoga kita terhaturkan dan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabat hingga akhir. Baiklah, para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan terkait tentang macam-macam akhlak dalam Islam. Adapun untuk pembahasan di sini adalah yang pertama terkait dengan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua akhlak kepada Rasulullah, yang ketiga akhlak dalam keluarga, yang keempat akhlak lingkungan sosial, yang kelima akhlak terhadap lingkungan, dan yang terakhir akhlak dalam kehidupan berbangsa dan negara. Namun pada kesempatan kali ini Bapaknya akan menjelaskan terkait tentang tiga. Yang pertama jadi akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak dalam keluarga ini. Nah, dalam akhlak dalam keluarga ini juga nanti akan dibagi lagi, ada akhlak kepada orang tua, akhlak dalam hubungan suami istri, akhlak kepada anaknya, seperti itu. Jadi karena cukup panjang, hanya tiga saja materi untuk kesempatan kali ini. Baiklah, yang pertama akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai hamba, ya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewajiban ya untuk menampilkan sikap-sikap yang baik, ya, sikap-sikap akhlak-akhlak yang baik, yang itu juga tidak hanya kepada manusia, namun juga terlebih lagi kita kepada Allah sebagai Sang Pencipta kita. Adapun akhlak-akhlak itu yang pertama adalah bagaimana kita harus beriman ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beriman ini kita mengakui bahwa mempercayai, meyakini bahwa Allah itu wujud atau Allah itu ada. Selain itu juga beriman dengan hukum-hukumnya, ya, hukum iman, ya, hukum Islam, ya, dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Begitu juga bagaimana kita harus menghindarkan perbuatan-perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang kedua adalah bagaimana kita harus beribadah dan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk, taat, dan patuh padanya, yaitu dengan berusaha ya untuk bersungguh-sungguh menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan niat yang ikhlas, ya hanya mengharap balasan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu senantiasa bertaubat dengan Tuhannya, yaitu kita menyadari bahwa uh, kita ini belum maksimal dalam menjalankan apa yang diperintahkan itu. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Untuk itu, bagaimana cara kita memohon ampunnya? Kita banyak bertobat ya, beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ya. Kita memohon ampun kepada Allah. Ya. Bagaimana Rasulullah sendiri yang sudah dijamin ya, masuk surga sendiri, dia rajin ya untuk setidaknya dalam satu hari 100 kali ya dia mengucapkan apa istighfar ya, memohon ampun kepada Allah. Dan ini uh, merupakan perbuatan yang baik untuk kita contoh itu memperbanyak istighfar. Hal yang keempat ya adalah mencari keridhaan Tuhan ya.
atau mencari keriduan Allah SWT. Jadi apapun yang kita lakukan ya, apapun yang kita berbuat, setidaknya memang yang kita harapkan itu adalah balasan ya dan ridho dari Allah. Kita ingin apa-apa yang kita lakukan itu direstui atau disenangi Allah. Bagaimana caranya? Ya, kita berusaha menjalankan segala perintahnya sehingga apa-apa yang dilakukan oleh kita itu adalah sesuai dengan yang diinginkannya. Ibarat kita sebagai seorang guru atau orang tua, ketika anak-anak kita atau murid kita itu berbuat baik, juga akan senang melihat apa yang dilakukan. Seperti itu. Alat yang berikutnya adalah melaksanakan perkara-perkara yang wajib, fardu, dan nafil. Bagaimana Allah SWT ini memerintahkan kita untuk melakukan ibadah yang sifatnya wajib ya, fardu ain ya, itu, dan yang perkara-perkara yang sunnah. Nah, perkara-perkara yang wajib dan fardu ini yang punya wajib dan fardu ini adalah menjadi standar ya ketika kita menjadi seorang yang beriman. Sedangkan untuk bagaimana kita ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT, ya meraih cintanya itu dengan menambah perkara-perkara wajib yang dan fardu ini dengan perkara-perkara yang sifatnya nawafil atau sunnah ya. Apa-apa perkara yang sunnah itu ya seperti sholat sunnah, puasa sunnah ya, untuk hal-hal yang hukumnya sunnah, dan itu sebenarnya adalah untuk menambah atau memperbaiki amalan-amalan fardu kita yang mungkin dalam pelaksanaannya masih terjadi kekurangan. Selain itu tadi, ya, bagaimana mengundang ya dari cintanya Allah kepada kita. Terus yang terakhir yang setidaknya kita miliki adalah kepada Allah itu adalah ikhlas menerima qada dan qadar Allah. Artinya bahwa ketentuan ya. Jadi Allah telah menakdirkan kita ketentuan-ketentuan ya. Ini sekali lagi adalah uh, bentuk dari maha kekuasaan Allah pada diri kita. Jadi kenyataan takdir yang telah Allah berikan kepada kita ini kita harus terima ya. Apa saja bentuk takdir kepada kita ya, misalnya sekarang uh, kita semua ya sudah jenis kelaminnya apa, laki atau perempuan ya seperti itu. Jadi kita sudah menerima ya. Jangan sampai ada yang tidak rela menjadi seorang laki-laki atau tidak rela menjadi seorang perempuan seperti itu. Atau takdir yang lain seperti musibah ya, termasuk prestasi atau kebaikan-kebaikan rezeki yang kita dapatkan. Jadi ketika kita memiliki sifat seperti ini, insya Allah ketika kita kena musibah pun kita tidak akan terlalu sedih, atau sebaliknya ketika kita mendapatkan berkah, mendapatkan rezeki, kita juga tidak terlalu ah, euforianya terlalu apa terus-menerus terlalu melebihi seperti itu. Jadi standar-standar saja. Karena kita yakin segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Tidak akan apa menimpa ya sesuatu pada seorang itu baik kebaikan atau keburukan kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu. Nah, setidaknya eh, apa, 6 hal ini ya yang menjadi akhlak kita kepada Allah Subhanahu. Kita lanjutkan akhlak kepada Rasulullah ya. Setidaknya ada 7 ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama ya kita ridho ya dalam beriman kepada Rasul. Ya, ridho ini merupakan beriman kepada Rasul ini kan merupakan salah satu dari rukun iman ya, dalam keiman kita yaitu iman kepada Rasul. Nah, iman ini sendiri eh, merupakan konsekuensi kita ketika kita menjadi seorang Muslim ya, dan kita harus membuktikan ya keimanan kita itu sendiri. Nah, ridho dalam beriman ini memang harus kita nyatakan. Kan dalam hadis itu kan bahwa aku ridho kepada Allah Subhanahu Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul ya. Yang artinya aku ridho kepada Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi. Jadi raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Nah, yang pertama itu kita harus punya keriduan. Yang kedua,
adalah kita harus mencintai ya, dan memuliakan Rasul. Ya. Jadi cinta pada Rasul ini adalah suatu keutamaan juga ya. Dalam Al-Quran ya disebutkan bahwa yang artinya jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga, harta, kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah kepada Allah. Sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi di sini bahwa kita lihat jangan sampai urusan-urusan dunia di sini nah, mulai dari orang tua, anak, saudara, istri, ya, harta dan seluruh urusan kita itu lebih kita cintai ya daripada kita mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, di sini Rasulullah bersabda, tidak beriman seorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintai daripadanya sendiri, dari orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini memang mencintai Allah dan Rasulnya dan berjihad ini adalah perintah yang diberikan uh, Allah terhadap kita seperti itu. Yang kedua, yang ketiga mengikuti dan menaati Rasul. Mengikuti dan menaati Rasul merupakan suatu yang bersifat mutlak bagi seorang yang beriman. Ya. Karena itu, hal ini menjadi salah satu bagian penting dari akhlak kepada Rasul. Bahkan Allah SWT akan menempatkan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam derajat yang tinggi dan mulia. Hal ini terdapat dalam firman Allah, dan barang siapa yang mentaati Rasul, Allah dan Rasul, maka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itu teman yang sebaik-baiknya. Samping itu, manakala kita telah mengikuti dan mentaati Rasul, Allah akan mencintai kita dan membuat kita begitu mudah mendapatkan ampunan dari Allah. Manakala kita melakukan kesalahan, Allah berfirman, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini eh, ketika kita eh, bisa mengikuti, menaati apa yang telah Allah telah Rasul contohkan firman itu, sebenarnya itu dalam rangka kita juga mentaati pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, dengan izin Allah, Rasulullah diutus memang untuk ditaati. Allah Subhanahu Wa Taala firman, dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Manakala manusia telah menunjukkan akhlak yang mulia kepada Rasul dengan mentaatinya, maka ketaatan itu telah diutamakan dengan ketaatan Allah SWT. Dengan demikian ketaatan kepada Allah SWT menjadi seperti dua sisi mata Allah yang tidak boleh kita pisah-pisahkan di satu kesatuan. Ketika kita mentaati Allah, konsekuensi juga kita mentaati Rasul. Itu sebaliknya, ya, menaati Rasul itu dalam rangka mentaati Allah. Allah berfirman, barang siapa mentaati Rasul, sungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang ketiga, mengucapkan salawat dan salam pada Rasul. Ya, kan banyak ya, bagaimana lantunan-lantunan lagu, ya, salawat-salawat, ya, seperti itu ya, adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang utama ya, daripada menyanyikan sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak ada tuntunannya atau misalnya tidak ada faedahnya seperti itu. Secara harfiah, salat berarti as-salah yang berarti doa, istighfar, dan rahmat. Kalau Allah bersalat kepada Nabi, itu berarti Allah memberi ampunan dan rahmat kepada Nabi. Inilah salah satu makna dari Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi, orang-orang beriman bersalawatmu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada. Jadi ini salat ini juga sebenarnya adalah perintah yang Allah berikan ke kita, Allah suruh kepada kita untuk melakukannya. Adapun bila kita bersolek kepada Nabi, justru akan membawa keberuntungan bagi kita sendiri. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah.
Barang siapa yang bersolat untukku satu kali, maka dengan solat itu Allah akan bersolat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat. Jadi banyak-banyak kita bersolat kepada Rasulullah, ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Manakala seorang telah menunjukkan akhlak yang baik dan benar mengucapkan salawat, maka orang tersebut akan dinyatakan oleh Allah, oleh Rasulnya sebagai orang yang paling utama kepada para hari kiamat. Dalam sabda, sesungguhnya orang paling utama kepadaku nanti pada hari kiamat adalah siapa yang paling banyak bersolat. Nah, ini menjadi motivasi juga ya bagi mungkin uh, sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang apa ada majelis sholawat dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang baik ya, yang utama juga untuk bukti atau sebagai bukti ya cintanya kepada Rasul. Akan dikatakan orang yang tidak mau bersolat ini sebagai orang yang bakhil, ya, pikir. Nah, sabda Nabi yang benar-benar bakhil adalah orang yang ketika disebut namaku di hadapannya ia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Nah, disebut Tirmizi, dan ketika kita doa mengucapkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita secara refleks seperti itu. Ini adalah dalam rangka kita memilih apa, menunjukkan ya akhlak kita pada tersebut. Nah, yang paling penting juga adalah anak kita yaitu pada Rasulullah ini menghidupkan sunnahnya. Ya, jadi memang Nabi ini tidak memberikan warisan harta ya pada umatnya, namun beliau mewariskan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu kaum muslimin yang berakhlak baik padanya akan selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah hadis yang tidak sesat. Beliau bersabda, aku tinggalkan kepadamu dua pusaka, kamu tidak akan tersesat selama bila berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Nabi. Dengan yakin. Selain itu Rasul juga mengingatkan umatnya agar waspada terhadap bid'ah dengan segala bahaya. Bersabda, sesungguhnya siapa yang hidup sesudahku akan terjadi banyak pertentangan. Oleh karena itu, kamu semua agar berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para penggantiku. Berpegang teguhlah kepada petunjuk tersebut dan waspadalah kamu kepada sesuatu yang baru, karena setiap yang baru itu adalah bid'ah dan sebagainya itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu adalah neraka. Ini nanti terkait masalah bid'ah ini memang ada bahasan yang lain yang sendiri. Bahwa kalau dalam Muhammadiyah sendiri bid'ah itu yang berkaitan dengan urusan budaya atau dalam urusan ibadah mahdoh ya pada Allah SWT. Jadi kadang-kadang ada yang juga kelompok yang cukup ekstrim ya, sedikit-sedikit apa minta dalil, sedikit-sedikit minta dalil seperti itu, sehingga eh, seakan-akan kalau tidak ada dalilnya itu pasti adalah sesuatu yang uh, bid'ah, dan sedikit-sedikit apa, dan ada satu kelompok yang menghuni bid'ah itu adalah pasti sesat ya. Tapi ini tidak seperti itu juga ya. Uh, bahwa apa-apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu bukan berarti adalah perbuatan yang sesat ya, seperti itu. Lagi di zaman sekarang ini kan zaman sudah berbeda dengan Rasulullah sendiri. Nah, inilah kita memerlukan apa, ulama-ulama ya, pintu-pintu ijtihad ini dibuat ya supaya apa, ya supaya tadi ya untuk menghadapi perubahan situasi kondisi seperti ini, sehingga apa, tidak gampang orang itu untuk memfatwa atau mengecam bid'ah sesuatu apa suatu perbuatan. Walaupun memang kita juga harus berhati-hati ya dengan hal ini. Nah, namun tadi yang pasti itu ya bid'ah itu dalam urusan ibadah mahdoh ya, arti ibadah yang sudah jelas turunannya. Jadi ketika misalnya sholat di apa dikreatifkan atau zakat ditambah-tambah atau apa, itu yang itu. Tapi kalau perkara-perkara yang sifatnya umum dan mungkin itu tidak menjadi contoh, itu bukan perkara apa, ibadah muamalah ibadah mahdoh ini. Nah, Muhammadiyah sendiri tidak dengan mudah mengucapkan itu sesuatu yang bid'ah ya, seperti misalnya perayaan milad dan sebagainya, itu Muhammadiyah tidak langsung mengecap itu adalah perbuatan bid'ah, tapi yang dilihat itu adalah suatu substansinya, atau misalnya kegiatan halal bihalal atau sawalan dan sebagainya seperti itu, walaupun Nabi tidak mencontohkannya, namun bukan berarti itu adalah perbuatan yang sesat atau
perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dan sekali lagi Muhammadiyah memahaminya seperti itu. Nah, ini menghormati pewaris Rasul ya. Jadi berakhlak baik kepada Rasul itu juga berarti menghormati para pewarisnya. Siapa itu pewarisnya? Yaitu para ulama ya. Yang ulama-ulama ini berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang takut kepada Allah dan sebab ilmu yang dimilikinya. Waris Nabi ini juga adalah ahlul bait ya. Jadi turun-keturunannya juga itu kita hormati. Nah, sesungguhnya yang takut kepada Allah dan di antara hambaku hanya ulama. Sesungguhnya Allah maha pun. Dan sesungguhnya ulama adalah waris Nabi. Sesungguhnya Nabi tidak mewarisi uang dinar dirham. Sesungguhnya Nabi hanya mewarisi ilmu kepada mereka. Kepada siapa yang telah mendapatkan berarti telah mengambil bagian yang besar. Kita Karena ulama disebut waris Nabi, maka orang yang disebut ulama sebenarnya tidak hanya memahami tentang seluruh agama, tapi juga memiliki sikap dan kepribadian yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Seperti inilah kita harus yang kita harus hormati. Adapun orang yang dianggap ulama karena pengetahuan agama yang luas, tetapi tidak mencerminkan pribadi Nabi, maka ini juga bertolak belakang dari yang kita uh, tidak tidak perlu kita ikuti seperti itu. Melanjutkan misi Rasul. Nah, ini juga adalah misi utama juga ya. Bagaimana misi Rasul ini kan adalah menyebarluaskan, menegakkan nilai-nilai Islam ya, menebar kebaikan ya. Nah, tugas yang mulia ini harus dilanjutkan oleh kaum muslimin karena Rasul telah wafat dan Allah tidak akan mengutus lagi seorang Rasul. Meskipun demikian, menyampaikan nilai-nilai harus dengan kehati-hatian agar tidak menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dari Rasul. Seharusnya ini melanjutkan misi Rasul tugas dalam oleh Rasulullah. Siapakah Sampaikanlah dari Allah satu ayat dan bersihkanlah tentang Bani Israel tidak ada larangan bagi yang bersusta atas namaku dengan sendirian maka hendaklah yang mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Nah ini halak-halak ya pada Rasul ya. Jadi bagaimana kita sebagai Muslim harus memiliki akhlak. Nah kita lanjutkan lagi ya, yaitu akhlak dalam keluarga. Jadi dalam keluarga ini eh, sesuatu yang kompleks juga ya karena dalam keluarga ini kan ada orang tua, ada anak, ada istri, ada suami dan sebagainya. Seperti itu. Nah, akhlak terhadap orang tua ini memang yang perlu kita perhatikan juga ya dan ini menjadi perhatian dalam ajaran Islam. Ya, banyak ayat yang menerangkan hak kedua orang tua, ajaran untuk berbakti kepada keduanya. Nah, ini pun dianjurkan seperti itu. Sudah sewajarnya sebagai seorang anak wajib untuk berbakti pada kedua orang tua setelah takwa kepada Allah dan Rasulnya. Yang disebabkan karena antara orang tua dan anak ini memiliki hubungan batin yang sangat kuat. Erat. Kenapa? Karena kedua orang tua inilah memiliki jasa yang sangat besar ya untuk kita ya. Orang tua ini membesarkan kita ya, memberi kasih sayang, perhatian ya, mulai dari kita lahir hingga dewasa. Orang tualah yang mendidik kita supaya kita menjadi orang yang bahagia dan berguna. Keduanya akan mengasuh, mendidik kita dengan tulus tanpa menginginkan imbalan sedikit pun. Oleh karena itu, kita sebagai seorang anak ya harus menjaga adab, tingkah laku, dan akhlak kita pada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23-24, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sedang berusaha lanjut dan pemeliharaan, maka sekali janganlah engkau mengatakan padanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh rasa kasih sayang dan ucapkanlah wahai Tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana telah berdua telah mendidik aku di waktu kecil ya. Ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya kita dalam menghormati berbuat baik kepada kedua orang tua karena pengorbanan mereka yang berbuat banyak terlebih lagi saat keduanya mulai tua. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati dan menyinggung keduanya. Saat berbicara maka ucapkanlah perkataan yang baik dan sopan. Dan juga diperintahkan untuk selalu mendoakan keduanya baik ketika keduanya masih hidup maupun sudah meninggal.
agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Adapun bentuk-bentuk ya, penghormatan yang harus kita lakukan terhadap kedua orang tua pertama seperti ini. Satu, memanggil, berbicara, tidak mengucapkan kata-kata kasar dan meyakini panggilan yang menunjukkan rasa hormat dan menciptakan nama baik dari keduanya. Kehormatannya dan tidak mengambil apapun milik orang tua tanpa meminta izin terlebih dahulu. Jadi orang tua itu jangan, artinya kan kalau harta atau apa ya, tunggu diwariskan atau tunggu memang diberikan ya, jangan kita ambil. Yang kedua, melakukan hal-hal yang meringankan mereka walaupun tanpa diperintah atau selalu bermusyawarah kepada orang tua setiap pekerjaanmu dan meminta maaf kalau ada perselisihan paham. Biasalah kalau orang tua ini kan memang inginnya didengarkan ya sebenarnya, namun kita harus pandai-pandailah ya, yang sampai malah terjadi pertikaian. Bersegera memenuhi panggilan keduanya dengan wajar yang berseri-seri, mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut dan bijak, yang membantah dan pula menyalahkan keduanya. Jika meminta sesuatu dari orang tua, maka berlemah lembutlah, berterima kasihlah atas pemberian dan maafkanlah jika mereka menolak permintaanmu. Yang keempat, menghormati kawan-kawan karib kerabat dari keduanya, baik mereka yang masih hidup ya maupun yang sudah meninggal. Perbanyak melakukan kunjungan terhadap orang tua dan berilah hadiah, ucapan terima kasih atas bantuan dan kunjungan, serta jika kedua orang tua berselisih maka bertindaklah yang bijaksana untuk mendamaikannya. Nah, ini hal yang pertama juga Bapak Ibu ya, memberikan uh, hadiah dan sebagainya. Jangan membantah perintah keduanya dengan mengeraskan suara terhadap keduanya, janganlah mencela mereka atas hal yang kamu tidak senangi. Bangunlah jika kedua orang tua masuk ruanganmu dan bantulah keduanya orang tuamu walaupun di tempat kerjanya. Jangan pergi sebelum mendapatkan izin dari keduanya, memintalah ridho keduanya sebelum melakukan sesuatu, karena ridho Allah pada ridho keduanya dan murka Allah terletak pada murka keduanya. Jangan masuk ke rumah mereka tanpa meminta izin terlebih dahulu. Janganlah duduk di tempat yang lebih tua, tinggi dari keduanya, dan janganlah menunjukkan lagi dengan sombong di atas kedua hadapan kedua orang tua, serta jangan sombong dan merasa malu akan nasib orang tuanya. Kunjungilah keduanya orang tua ketika masih hidup, dan sesudah matinya bersedekahlah atas nama keduanya dan perbanyaklah doa kedua untuk keduanya. Bakti seorang anak pada kedua orang tua tidak hanya terbatas ketika masih hidup ya, namun juga uh, setelah keduanya itu meninggal dunia. Dalam sabda Nabi yang artinya, ya Rasulullah, adakah sesuatu kebaikan yang masih dapat saya kerjakan waktu ibu bapak saya sudah keduanya meninggal dunia? Rasulullah jawab, ada, yaitu mensolatkan jenazahnya, meminta ampunan baginya, menunaikan janji yang meneruskan silaturahimnya, dan memuliakan sahabatnya. Tadi di atas menunjukkan bagaimana cara kita untuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah mengurus jenazahnya dengan baik, sebaik-baiknya, mulai dari memandikan, mengapani, mensolatkan sampai menguburkannya. Yang kedua, melunasi hutang-hutangnya, ya, jika ada dan sebagainya, melaksanakan wasiatnya. Hutang-hutang ini baik juga hutang secara harta, namun juga hutang kalau misalnya ada hutang puasa dan sebagainya ya, yang kita ketahui. Melaksanakan wasiatnya, menepati janji-janjinya, meneruskan silaturahim yang dibina oleh orang tua ketika masih hidup dengan sanak familinya ataupun dengan teman-temannya, menghormati dan memuliakan sahabat-sahabat dari kedua orang tua, mendoakan keduanya tentang kebaikan selama dia di dunia maupun di alam kubur. Nah, ini akhlak kepada orang tua ya, jadi memang itu menjadi hal yang perlu kita juga lakukan ya sebagai seorang anak ya. Saya pikir para manusia sendiri ada yang masih punya orang tua, walaupun juga mungkin ada orang tua yang sudah meninggal. Jadi baik saat hidup maupun saat meninggal atau sudah meninggal, masih bisa kita melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Anak suami istri, nah ini juga penting ya. Jadi terkait anak antara suami istri ini, Allah menjadikan nikah ya sebagai tabiat dan kebutuhan makhluk hidup di dunia ini untuk saling memberikan ketenangan, ya, reproduksi dan memperbanyak keturunan. Rumah tangga muslim akan terbentuk dengan adanya pernikahan dari suami istri adalah fondasinya. Oleh karena itu Islam mengajarkan untuk berbuat baik terhadap pasangannya. Rasulullah adalah teladan yang baik dalam menerapkan akhlak mulia terhadap para istrinya. Di antaranya memberi nafkah dengan baik sesuai dengan kemampuannya, memperlihatkan rasa kasih sayang dengan melakukan hal yang
Langgengkan hubungan suami istri, memberikan nasihat, bimbingan, pendidikan yang baik kepada istri, memotivasi istri untuk cinta dan gemar beribadah, dan berperilaku baik, dan menghindarkan diri dari hal-hal yang terlarang dalam mendidik, memberi hukuman, serta menggauli istri. Seperti itu. Yang banyak ya, bagaimana sikap ya Rasulullah dalam menghadapi istri dan sebagainya ini menjadi contoh juga yang sebagai nanti para suami ya dalam menghadapi istri seperti itu. Memang harus lebih banyak bersabar ya bahwa bapak ini agar calon istri, calon suami ini ya menghadapi istri seperti itu. Sesuai syariat Islam bahwa suami harus berakhlak kepada istrinya, maka hal sebaliknya juga berlaku untuk istri. Istri harus berakhlak dengan baik terhadap suaminya, karena hal suami terhadap sangat besar dan mentaati suami adalah kewajiban bagi istri selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Berikut adalah tuntunan istri terhadap suami, itu membantu suami memenuhi kebutuhan ya, mengatur harta yang diberikan oleh suami dengan baik, tidak memberikannya kepada orang lain kecuali dengan izin dari suami, dan memenuhi dan tidak menolak janji untuk atau berhubungan ya dari suami istri. Dan ini sesuai dengan keadaan juga seperti itu. Akhlak terhadap anak ya. Jadi anak ini juga adalah sesuatu yang harus kita perhatikan ya. Di ya, orang sudah berkeluarga ya, biasa keinginannya juga tujuan dari berumah tangga itu adalah memiliki keturunan. Bukan hanya anak yang harus berakhlak baik pada orang tua, tadi kita sudah bahas ya. Namun sebenarnya orang tua juga harus berakhlak mulia kepada anak-anaknya sebagai contoh eh, kehidupan ya, memberi contoh kepada anak dalam berakhlak mulia. Sebab orang tua yang tidak berhasil menguasai dirinya tentulah tidak meyakinkan anak-anaknya untuk membina akhlak yang diajarkannya. Maka sebagai orang tua harus terlebih dahulu mengajarkan pada diri sendiri tentang akhlak yang baik, sehingga harus bisa memberikan contoh pada anak-anaknya. Menyediakan kesempatan kepada anak-anak untuk mempraktikkan akhlak mulia dalam keadaan sebagaimanapun, sebagai orang tua akan mudah dituri oleh anak-anaknya, dan di sekolah pun guru sebagai wakil dari orang tua merupakan orang tua yang akrab bagi anak. Memberikan tanggung jawab sesuai dengan perkembangan anak. Pada awalnya orang tua harus memberikan pengertian dulu, setelah itu baru suatu kepercayaan pada diri anak itu sendiri. Mengawasi, mengarahkan anak agar selektif dalam bergaul. Jadi orang tua tetap memberikan keringat perhatian kepada anak-anaknya, di mana kapanpun orang tua selalu mengawasi dan mengarahkannya, menjaga mereka dari teman-teman yang menyeleweng, tempat-tempat maksiat dan menimbulkan kerusakan. Ini kita harus menjaga ibu ya, atau jika nanti sudah punya anak dan sebagainya. Jadi kewajiban orang tua untuk menjaganya gitu ya. Bukan berarti orang tua itu usil atau bagaimana. Tapi itulah ya, kalau misalnya di sini orang tuanya yang menanyakan, misalnya itu adalah bentuk perhatian ya. Berbuat adil pada anak-anak, tidak boleh melebihkan atau mengkhususkan antara suatu anak yang lain. Nah, ini juga suatu perhatian dari kita ya. Tidak memaksa anaknya kepada urusan pernikahan, yaitu dengan mencontohkannya tanpa adanya persetujuan anak terlebih dahulu. Dalam membentuk anak, akhlak anak tidak bisa langsung jadi, oleh sebab itu anak-anak harus diajari, diberi contoh, dibiasakan. Apabila anak itu sudah terbiasa untuk mengamalkan baik, maka anak itu pun akan tumbuh dengan baik, menunjukkan akhlak yang baik pula. Dengan begitu anak-anak dulu selama dunia dan akhirat. Para mahasiswa mungkin itu dulu ya eh, materi yang dapat Bapak sampaikan ya. Jadi mulai tadi bagaimana kita harus memiliki akhlak yang baik kepada Allah ya, kepada Rasul, dan juga akhlak yang baik di dalam keluarga ya, baik akhlak kepada orang tua, kepada istri, dan kepada anak. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik dan bimbingannya gitu ya, sehingga kita mampu ya memiliki atau menunjukkan sikap yang baik dalam akhlak-akhlak yang baik seperti itu. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan dengan pembahasan akhlak terhadap tetangga ya, terhadap lingkungan, kepemimpinan sebagainya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Uh, Bapak akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.